Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Baca. Kali ini Ruang Baca sedikit berdaya. Ruang Baca kali ini kita mau bahas buku. Kalau yang kemarin-kemarin kita bahas sosok-sosok orang-orang yang dibalik perpustakaan jalanan di perpustakaan daerah gitu. Kali ini kita mau bahas buku. Ya, Gimana Mas Junet? kalau ini kan sudah beberapa episode yang tercipta di antara kita. Yes. Ya, di ruang baca kali ini ya. Iya. Tapi untuk kali ini kita membahas bukunya. Kalau dalam buku ini itu tertulis Mas Budi. Mas Budi siapa ini? Siapa Mas Budi? Siapa Mas Budi? Siapa Mas Budi? Jadi Mas Junet ini biasanya di balik kamera ya. Sekarang kita alihkan ke depan kamera. Bahasanya Mas Budi adalah tidak lain tidak bukan Mas Budi Utomo. Mas Budi tuan rumah ruang baca. Ya. Ting. Jadi ini buku terbit tahun berapa ini Mas? Cik, lali ya Mas. 2021. 2021. Ini berarti masih baru ya Mas? Baru banget. Baru pas waktu pandemi gelombang kedua. Oke. Ini bukunya teman-teman yang nanti kita bedah bersama. Kenapa harus buku ini? Kenapa harus buku ini? Iya. Ya. Susah. Nanti kita Kulik bersama. ya. Buku ini berjudul Aku yang Berada di Antara Tawamu dan Dirinya. Tawamu dan dirinya. Dirinya siapa? Nanti kita kulik bersama. Oke. Untuk buku ini diterbitkan Guepedia. Ya. Teman-teman juga bisa menerbitkan bukunya di Guepedia ya. Iya. Tapi ini enggak disponsori penerbit sih ya. Tapi ini bukan disponsori sama penerbit. Iya. Tapi kalau penerbit mau sponsor di sini boleh. Boleh. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama kepada pengarang ini, pengarang buku Aku yang Berada di Antara Tawamu dan Dirinya ini, kira-kira apa yang melatar belakangi terbitnya buku ini, Mas? Ini biasanya saya yang nanya gitu. Sekarang saya balik. Aduh. Kebetulan saya sedang bosan di belakang kamera, Mas. Iya. Maju ya sekarang. Maju. Untuk menanyakan buku ini, Mas. Mana yuk? Sebenarnya saya tulis dulu itu 2019. 2019. Iya, buku ini. Jadi awalnya itu kan di dalam ada puisi-puisi itu. Ya. Puisi-puisi itu kumpulan dari 2015 aku nulisnya. 2015 sampai 2018 baru tak tulis ulang, tak kumpulin, terus tak kasih cerita di 2019 itu awalnya. Ya puisi-puisi ini, puisi-puisi iya. Oke. Kan kayak kalau cewek curhat gitu kan ke temen ceweknya gitu, Iya. enak gitu. Iya. Lah cowok curhat ke temen cowoknya pas sering kali itu diece gitu, sama temennya. Oke. Terus jadi ya saya tulis saja. Jadi Meskipun komoditasnya buat saya sendiri ya waktu Ya. itu cuman di buku harian gitu. Biar kayak Sugi nulis catatan harian gitu. enggak, tapi kan dari runtutan ceritanya kan terlihat jelas gitu, Mas. Ya. Nah, yang melatar belakangi apa hasil dari tulisan ini tuh apa gitu? Kan dalam dunia sastra itu kan setiap karya sastra itu ada latar belakang yang yang membuat karya sastra itu lahir gitu. Oh, garis besar ininya ya. Iya. Ah. Dari runtutan cerita yang ada di dalam buku ini loh. Patah hati sih ya pastinya. Patah hati. Dari judulnya Oke. itu udah kelihatan ya. Jadi setelah saya baca buku ini sekilas itu kan dalam novel ini tuh yang dihadirkan itu cuma toko aku gitu. Iya. Iya kan? Tidak memakai toko-toko yang lain. Jadi ketika saya mengulas itu sepertinya ini ada apa ya? Pesan yang ingin disampaikan pengarang gitu
di dalam buku ini tuh? Kayak gini sih, kalau interaksinya kayak semacam kayak aku dan kamu, berarti semacam kayak aku yang nulis Iya. sama kamu yang membaca. Kamu yang gitu. membaca. Iya. Ya. Semacam kayak gitu kan, cuman Ah. aku kamu gitu aja kan, nggak ada orang ketiga. Gak ada orang ketiga. Orang keempat. Iya, iya, benar. Terus ini Mas, setelah buku ini lahir itu kan katanya tadi ada rangkaian puisi yang sudah ditulis Ya, beberapa tahun yang beberapa lalu tahun ya. sebelumnya. Iya. Terus untuk lahirnya dalam penulisannya itu, Hmm. ketika puisi yang sekian banyak tadi yang sudah lahir bertahun-tahun yang lalu Sebelumnya itu. iya sebelumnya itu merangkainya gimana ya Mas dalam sebuah cerita ini gitu? Kan awalnya pasti puisinya nggak nyambung kan, Iya. nggak semua puisinya nyambung dengan ceritanya kan. Dari mulai awal sampai akhir itu bisa sambungin tak pilihin. Oh. Jadi kan di situ nggak tak tulis tahunnya kan. Iya, Jadi iya. tulisannya di sini aja. Kalau ditulis tahunnya itu ada di buku harian saya, itu ada tahunnya, tanggalnya Ah, gitu. oke, oke. Kalau di sini tak cocokin sama alur ceritanya. Jadi setiap puisi itu tak cocokin di alur ceritanya gitu. Berarti bisa dibilang cerita ini tuh dari realita pribadi ya? Sebagian gitu sih. Sebagian gitu. Sebagian gitu. Soalnya kan kalau yang puisi itu saya nulis puisinya itu biasanya awalnya dulu emang buat curhatan saya sendiri kan. Iya. Terus semakin kesini belajar nulis awalnya tuh. Terus ada temen curhat gitu. Curhatan mahasiswa patah hati kan hampir mirip-mirip lah. Ya ditinggal, KKN ditinggal gitu kan, LDR ditinggal gitu, ya mirip-mirip kayak gitulah. Terus tak jadiin tulisan puisi itu, ternyata bisa agak relevan, bisa nyambung gitu. Terus akhirnya disusun kayak cerita aja. Ceritanya kalau yang diceritakan ada potongan-potongan cerita itu. Potongan-potongan cerita itu nggak semuanya relevan sih. Kalau yang puisinya emang ada sebagian yang relevan, yang real punya saya sendiri, hasil curhatan saya sendiri. Ada yang curhatan temen tak tulis. Terus gini Mas, dalam karya sastra kan kalau menganalisis sebuah karya sastra itu kan memang harus terkadang melihat bagaimana ideologi pengarang, sosial politiknya pengarang biasanya Yeah. gitu. Nah, kalau Apa tuh? kalau untuk buku ini ya Mas, Yeah. saya Oke. tanya ya. Mantep ya. Kalau buku ini untuk buku ini ketika menerbitkan kira-kira ada ideologi penerbit juga nggak yang masuk ke sini gitu? Enggak sih. Enggak. Soalnya kan terkadang itu dalam menerbitkan sebuah buku itu kan Biasanya ada disisipin apa ya, gitu kan, kita pesan. susahnya kan harus menyesuaikan dengan ideologi penerbit itu gitu. Iya. Biasanya gitu. Enggak sih, kemarin Ya. ini ngusulin terbitan kan ngirim Iya. ke gue. Saya kirim, ternyata diterima, diterbitin. Itu aja sih. Jadi Sebelumnya juga ya ditolak-tolak. tidak banyak yang diubah ya juga gitu. Enggak. Enggak. Ya hanya sebagian yang dirubah sih. Oke. Terus saya mau nanya Mas, apa pesan yang ingin disampaikan dari buku ini tau Bang? Wah itu apa ya pesannya ya? Itu kayak gini sih, kayak semacam kita tuh nggak melulu apa ya, lali ya gue. Kalau ini ya dari saya ya Mas, setelah ngekat gimana ini. Iya. kalau dari saya setelah baca buku ini ya, itu kan saya menyimpulkan bahwasanya karya sastra kan tergantung pembaca untuk menafsirkan segalanya, apalagi ini puisi kan. Puisi tafsirannya ya tergantung pembaca gitu. Mau menafsirkan apa aja itu dibebaskan dalam hal karya sastra gitu. Nah, yang saya baca itu ya kesimpulannya ini tentang keresahan hati seorang pengarang gitu. Apakah benar gitu Mas? Keresahan
hati seorang pengarang, namun dia berusaha untuk menunjukkan eksistensinya melalui tulisan ini. Bisa juga. Bisa juga. Bisa juga. Saya kan pas waktu tulisan puisinya juga kan pas waktu itu kan ya kan pas lagi pengen curhat aja kan. Iya. Ya. Kan kalau curhatan orang kan emang pengen cerita kan Iya. sebenarnya. Cuman nggak bisa diceritain gitu pas waktu Oke. itu. Ketika saya baca buku ini tuh terlintas dalam pikiran saya itu, wah, kalau dalam hal karya sastra itu ada namanya pisau bedah untuk menelaah sebuah karya sastra kan, Yep. dengan pakai teori dan segala macam itu. Nah, ketika saya baca itu sepertinya cocok kalau dianalisis pakai psikoanalisisnya Sigmund Freud. Jadi Gimana? ada ide, ada id, terus ego dan superego itu mengulik tentang tokoh aku di sini itu bagaimana idnya, bagaimana egonya, bagaimana superegonya gitu. Jadi di sini tuh yang mencolok kan tokoh aku di sini. Ya. Menggambarkan ya lika-liku kehidupan Si aku si ini. aku ini gitu. Jadi mungkin teman-teman yang khusus dari ini ya, dari apa jurusan yang sastra itu Iya. bisa mentelaah buku ini, bisa menganalisis buku ini khususnya dalam hal ini. Menarik ini pelajaran baru buat saya juga. Saya kan bukan orang sastra kan Oh, sebenarnya. Gitu. Untuk dibuat bahan ini korpus skripsinya itu bisa ini. Wih, Sekalian promosi Mas. Iya, bisa. Link di bawah. Mungkin teman-teman bisa ini apa mengulik bagaimana apa tokoh aku ini dalam novel ini tuh di mana harus dianalisis lebih dalam. Khususnya kita menganalisis bagaimana pengarang itu membuat sebuah karya sastra ini, melahirkan karya sastra ini dalam kondisi seperti apa gitu. Itu nanti kelihatan semua kalau kita analisis lebih dalam. Berarti itu gitu. bisa kayak kita nyari tahu dari apa sisi cara menulisnya juga dong. Iya, Kayak gitu. bener. Kayak gini Mas, kalau ini juga bisa dianalisis kan. Hmm. Saya nggak tahu, misalkan saya nggak tahu Masnya ini backgroundnya apa ya. Iya. Tapi dalam hal segi tulisan ini kebanyakan itu Mas menunjukkan sebuah kayak kebun-kebunan, Ya. bahwasanya menanam kebun apa itu bunga Edelweiss. Edelweiss ya Iya. itu. Kalau dianalisis lebih dalam bagaimana histori biografi pendidikan dari pengarangnya itu, Masnya jurusan apa? Pertanian. Pertanian. Jadi ada kolerasinya antara apa pengalaman hidup dari pengarang dengan apa yang ditulis tulisannya. Melekat karena itu Mas gitu. Bukannya kalau aku sih Iya. pas waktu itu ya emang dari lingkup aja sih. Iya. Biar kelihatan kayak emang ceritaku gitu. Iya. Ya makanya itu kan. Iya. Masih ada kolerasinya kan antara Terus tak kasih pas waktu itu kayak ini kehidupan di Malang. Teman-temanku dulu itu banyak yang pendaki gunung. ya, Teman-teman ya. karena bunga Adelweiss itu kan kebanyakan di gunung kan ya Mas? Iya. Nah, dan ini pesan buat teman-teman juga tidak Iya. boleh dipetik ya. Yep. Kecuali dari Dari kebun. Nah ini di buku ini juga ada pesan-pesan kayak gitu itu. Bunga Adelweiss itu tidak boleh Iya. dipetik sembarangan kan? Heeh. Ya. Ada sih. Ya pas waktu itu saya ada kan yang di situ ada puisi yang pas waktu kalau nggak salah saya naik ke Semeru. Ya. Itu pas waktu puisi pas waktu saya penelitian di Bromo itu. Nah pas waktu penelitian di Bromo itu saya ketemu tetua adat yang ada di Bromo. Penelitian saya kan tentang Edelweiss juga gitu kan pas waktu itu. Jadi cerita sama ketua adatnya cerita-cerita tentang Edelweiss itu digunakan untuk apa aja dan segala macam ritual yang ada di sana gitu pas waktu itu. Jadinya saya sedikit banyak paham lah tentang Edelweiss yang pas waktu itu di sana. Menarik kan? Gitu. Kalau kita kulik lebih dalam lagi dengan lebih akademis ya mungkin Iya. akan tahu semuanya dari buku ini, maksud dari buku ini yang disampaikan oleh pengarang itu
pengen yang gimana itu akan tahu. Eh, Ya. Nah, sekarang kita beralih ke puisi Mas. isi. Ya, karena di dalamnya ini memuat berbagai macam puisi ini. Iya kan? Mas? Iya. Puisi yang Awalnya kan dirangkai- emang dari puisi saya, Ya, baru ya. diceritain. Ya, bagi. Saya baca puisinya satu. Ada aku dalam sepi dunia, kemudian hilang aku dalam ramainya kota. Langkahku tak tahu kemana, hatiku menatap di sana. Menceritakan semua tentang dia, membuat ramai seisi dunia. Meninggalkan semua cerita yang ada, menjadikan cinta kembali ke asalnya. Ya. Isi. Entah, ini puisi ditulis kapan nih Mas? Tahun berapa Itu- kalau ingat? Kalau nggak salah 2016-an mungkin. Kalau nggak salah sih. 2016. Ya antara 2015 akhir ke 2016-an kalau nggak salah itu. Oke. Di sini ini Mas, kita coba mengulik ya dari puisi ini ya, karena ini ketika saya baca, wah ini kayak ada puisi yang menarik ini. Ada aku dalam sepi dunia gitu Mas. Kemudian hilang aku dalam ramainya kota. Kalau saya membacanya ini ada kontradiksi di sini Mas. Nah, Gimana? Maksud dari saya mau menanyakan langsung ke pengarangnya Isi. gitu. Tapi enak dalam artiannya sampai aneh gimana? Ada kontradiksi di sini Mas. Jadi ada aku dalam sepi dunia. Jadi yang saya bayangkan itu dunia itu sepi, ya kan? Ya. Namun disusul dengan kalimat kemudian hilang aku dalam ramainya kota. Bahwasanya kota itu dalam sebuah dunia. Iya. Ya, tapi kotanya ramai tapi dunia sepi. Itu saya bingung itu Mas. Mau ingin penjelasan dari pengarang itu, coba. Gimana yo? Sedikit bocoran gitu Mas, kan puisinya tergantung pembaca menafsirkan, sedikit bocoran gitu. Kalau Eyang Sapardi dulu kalau ditanya tentang maksud puisinya itu, ya itu terserah pembaca gitu. Iya. Rasanya gitu jawabannya, tapi saya ini memaksa Mas untuk sedikit ngasih clue lah gitu, maksudnya apa gitu Mas. Gimana yo? Soalnya pas waktu nulis juga nulis aja gitu dari kemarin. Tapi ini dalam kondisi apa Mas ketika nulis ini, ketika nulis puisi yang ini? Jadi pas waktu itu kan kayak kondisi 2016 2015 itu masa peralihan saya dari magang ke skripsi. Nah, skripsi itu teman-teman kan udah jalan sendiri-sendiri ya kan. Iya. Kan kalau masa-masa kuliah kalau tugas emang dikerjakan sama bareng-bareng kan sama kelompok. Lah pas waktu skripsi itu ini teman-teman biasanya udah jalan-jalan sendiri-sendiri kan, udah kamu penelitianmu sendiri, aku penelitianku sendiri, saling bantu juga ketika sama-sama lagi. Misal aku minta bantuan gitu, mereka pasti ini, oh maaf aku lagi ke penelitianku gitu. Kalau lagi kosong aja kan gitu. Jadi kan ya kayak ya emang lagi apa ya? Lagi emang berjalan sendiri aja pas waktu itu kan. Dan kehilangan arah. Lah, Benar. itu pas waktu itu kayak kalau kehilangan arahnya setiap pas ini. Jadi pas waktu skripsi itu orang pas awal-awal skripsi itu kan nyari judul, Iya. nyari topik gitu kan. Kita tuh bingung kan gitu. Pasti teman-teman ya mahasiswa ya yang belum nyiapin materi skripsinya dari semester-semester sebelumnya mungkin akan nyari-nyari inilah topik skripsinya gimana ya, mau ke arah mana skripsiku, tugas akhirku mau tak jalanin kemana gitu. Kalau belum nyiapin di awal-awal, kalau sudah nyiapin dari semester 3 gitu mungkin enak kan teman-teman. Ya saya termasuk salah satu orang yang belum nyiapin dari awal juga sih. Berarti ini latar belakangnya itu skripsi itu tadi. Iya. Bukan seseorang, cewek. Itu ada yang di lain sih. Ada yang di lain. Ada yang di lain. Itu masih di judul kayaknya kalau yang seseorang cewek itu Soalnya menarik. kalau baca puisi ini tuh mungkin orang ya bisa menafsirkan ini karena kegelisahan hati Mas Budi ketika
ditinggal seorang kekasih, terus kehilangan arah, bahkan sampai apa meninggalkan semua cerita yang ada kan, menghapus semua kenangan dan Iya. lain-lain, bisa ditafsirkan seperti itu gitu. Bisa juga lah, arahnya bisa diarahkan ke situ karena komoditas patah hati itu menarik. Komoditas patah hati itu menarik untuk diulik emang. Apa ya, ada orang-orang yang patah hati itu sedalam-dalamnya dia mendalami patah hati sampai jadi filosof. Ketika patah hati bahkan cintanya tak sampai gitu kan, Iya. kita dihadirkan karya sastra yang begitu besar seperti Romeo Juliet, Nah, Kois dan Laila. Nah, ini Mas Timonnya di belakang layar itu biasanya membaca Kois dan Laila itu. Yes, benar. Laila Majnun. Laila itu. Majnun. Iya, itu. Katanya menarik katanya. Mas Sarwani itu. Ini Mas, jadi kalau puisi yang tadi kan ternyata tidak terfikirkan oleh pembaca bahwasanya masalahnya itu deskripsi. Iya. Ya kan? Terkadang orang menafsirkannya itu ya bisa ditafsirkan dengan perempuan dan lain-lain itu Yeah. bisa kan. Nah, makanya kalau dalam hal puisi itu ada bukunya yang Sapardi itu bilang begini maksudnya begitu. Mas Budi udah punya? tahu gak ya? Saya pernah tahu itu. Saya bawa Mas. Jadi Ese. ini buat Mas Budi ya. Ihi. Untuk lebih rajin lagi dalam menulis meskipun saya tidak pernah menulis. Setiap orang pasti menulis Iya. sih. Bilang begini maksudnya begitu. Oh Itu iya, tahu. dari Yang Sapardi. Jadi untuk kita mengetahui tentang puisi, bagaimana cara menulisnya dan lain-lain itu di sini ada itu. Buat semangat Mas Amanu. Dan kalau ini bukunya buku tentang patah hati yang katanya tadi, semoga tahun besok bisa menciptakan, melahirkan sebuah karya sastra tentang tumbuhnya hati, bukan patahnya hati. Gitu Mas. Jadi Bisa tuh. untuk sekarang ini Mas, saya tanya Mas, ini kan ditinggal seseorang, Iya. sudah ada gantinya belum Mas? Nah, mungkin itu bisa dituliskan dalam sebuah kisah kan? Oh, itu bisa. Bisa kan? Nah, Ya, pas jadi waktu proses pencarian gitu. Iya. Mencari itu menarik juga kok. mengerikan. Mm-mm. Tapi untuk saat ini yang dicari sudah dalam sebuah ikatan jalinan kasih atau belum? Itu kayak acara TV. Kalau jalinan kasih. Gimana Mas? Sehingga nanti biar jadi janjiji. Wah. Kita sebut semua Mas. Kita sebut biar ada sponsor di sini. Tolong hubungi kontaknya Mas Amin. Ya, sudah ada atau belum sekarang? Belum, masih fokus ke diri sendiri lah. Oh, fokus diri sendiri. Mungkin ini juga menarik Mas, kalau fokus sama diri sendiri untuk jadi filsuf mungkin menarik juga. Terus menciptakan karya-karya seperti dunia Shopee gitu-gitu. Tapi sayangnya menikah aja deh daripada saya berfilosof mending menikah aja deh. Kalau kata sama Pak Dokter Fakhruddin Faiz. Iya. Iya. Kalau kita pengen berfilsafat tentang pasangan, kita juga harus menikah. Ya iya. Kalau belum menikah terus Belum pakai apa menikah, ya? iya. Ayo. Saya jadi curiga nih Mas. Saya harus menikah dulu. Nanti berfilsafat tentang pasangan. Ya. Saya ini Mas menunggu novel selanjutnya Mas dari ini. Mungkin novel yang dilahirkan tentang tumbuhnya atau patah hati lagi juga nggak apa-apa sih Mas. Menarik gitu. Saya Iya. sebenarnya pengen nulis novel yang ditinggal nikah gitu. Oh iya. Iya. Boleh. Ada saya. Kemarin itu ada referensi gitu. Referensi ditinggal nikah udah pacaran 6 tahun gitu kan menarik. Komoditas patah hati itu selalu menarik kok sepertinya. Untuk Nah, memang diulik sih. dalam sebuah karya sastra yang menarik itu kayak yang sudah bertahun-tahun berapa dapat kayak Kois dan Laila itu kan masih tumbuh sampai sekarang gitu. Itu karena kisahnya kan tragis banget itu. Ya. Ya kan? Sampai menunggu sampai mencium temboknya gitu dan lain-lain itu kan saking cintanya gitu Mas. Ya kalau Ya. dikali lagi berarti saya patah gitu. Iya.
Mas Hamanu untuk buku ini bisa dibaca baca di mana, terus kalau mau beli juga beli di mana gitu Mas, untuk akses buku ini gitu, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman gitu. Iya, buku ini bisa didapatkan di webnya Guepedia atau di marketplace-nya Guepedia aja. Juga ada kok. Kalau yang ebook ada nggak? Setahu saya ada kayak yang di webnya Guepedia. Oh, buat para cowok khususnya ya, yang patah hati ya? Cewek juga. Cewek juga boleh yang patah hati. Bagaimana kita bisa mensikapi patah hati itu dengan bijaksana. bijaksana. Oke, Mas Hamanu. Terima kasih. Sampai jumpa di di ruang baca dan kita ngulik buku yang lainnya. Oke. Bye-bye. Nanti kita diskusi lebih dalam ya Tentang buku-buku yang buku lainnya. yang lain. Pasti. Oke.